Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semua? Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Untuk materi pada pagi hari ini, mulai pembelajaran daring. Sebelum kita masuk ke materi pola hidup sehat, kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dapat terkabulkan. Mari kita baca bersama-sama doa sebelum pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulah rabb bizidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Dengan doa sebelum pelajaran, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, materi pagi hari ini atau materi pada pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari tentang materi pola hidup sehat. Jadi di pandemi saat ini, pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, terapkanlah suatu pola hidup sehat pada diri kalian, pada keluarga kalian, dan selalu mentaati protokol kesehatan. Apakah pola hidup sehat itu? Mari kita lihat pada bilik selanjutnya. Pengertian pola hidup sehat itu adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Baik itu dalam sebuah rutinitas berolahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang bisa menjadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Oleh karena itu, dengan menerapkan pola hidup sehat, insya Allah kalian semua akan terjauh dari virus yang kita alami saat ini, yaitu virus COVID-19. Adapun langkah-langkah dari pola hidup sehat yang perlu kalian perhatikan, yang pertama yaitu mengkonsumsi sebuah makanan. Jadi konsumsi makanan yang kalian makan setiap harinya itu harus memenuhi standar kesehatan. Apa standar kesehatan itu? Standar kesehatan adalah memenuhi sebuah kebutuhan hidup pada diri kalian. Untuk itu, kalian harus mengetahui tentang makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kalian masing-masing.
Jangan makanan itu semua kalian lahap, kalian makan tanpa melihat gizi, protein, dan kalorinya. Pada umumnya banyak yang belum memperhatikan masalah ini. Bahkan banyak sekali makanan yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan. Seperti makanan yang mengandung pengawet, junk food, makanan cepat saji, ataupun makanan instan. Oleh karena itu anak-anak, mari kita jaga pola makan kita, mengkonsumsi makanan yang kita makan. Jadi hindarilah bahan yang mengandung bahan pengawet, bahan makanan yang cepat saji atau makanan instan. Banyaklah makanan yang banyak mengandung protein, vitamin, sayur-sayuran, dan yang lain-lain. Oke anak-anak, kita lihat ke bilik berikutnya. Jadi selain mengkonsumsi makanan, kalian harus berolahraga. Apa itu olahraga? Olahraga adalah kegiatan yang mudah dilakukan, tetapi banyak yang mengabaikannya. Padahal olahraga merupakan sumber kesehatan bagi seluruh tubuh. Mungkin pernah kalian alami pada saat kalian di sekolah. Apabila tidak ada pelajaran olahraga, mungkin tubuh kalian itu terasa kaku, kepingin sekali untuk berolahraga. Nah, oleh sebab itu, kalian di rumah selama pandemi seperti ini dan sekolahan masih belum memperbolehkan masuk, otomatis kalian harus berada di rumah melakukan aktivitas olahraga. Olahraga yang teratur memberikan banyak sekali kesehatan pada tubuh kita. Seperti lebih giat menurunkan tekanan darah tinggi, menguatkan tulang-tulang pada tubuh kalian, meningkatkan kolesterol yang baik, kemudian mencegah kencing manis, menurunkan risiko kanker. Selain itu mengurangi stres dan depresi, dan juga akan memberikan sebuah kebugaran pada tubuh kita. Oleh karena itu anak-anak, rajinlah berolahraga. Meskipun kalian tidak setiap hari berolahraga, minimal dalam 1 minggu kalian lakukan olahraga selama 3 hari. Oke. Selanjutnya, yang ketiga dari langkah-langkah sebuah hidup sehat, yaitu istirahat yang sangat cukup. Jadi selain kalian berolahraga, itu juga harus memperhatikan istirahat kalian. Jadi jangan sampai istirahat itu terlalu lama. Seperti tidur, itu terlalu lama, jangan. Jadi istirahat yang cukup, tergantung dari aktivitas kalian setiap hari. Jadi istirahat yang cukup itu akan memberikan bagi tubuh kita yang sangat letih, itu dapat memulihkan diri kita dan memberikan cukup waktu bagi tubuh untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. Berikutnya yaitu menciptakan udara yang bersih. Bagi yang tinggal di kota besar, tinggal di daerah yang terbebas dari polusi, hampir tidak mungkin. Walaupun demikian, kita harus berusaha meminimalisir hal tersebut. Setidaknya tidak menambah buruk kondisi udara di sekitar kita. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara seperti menanam tanaman di pot di sekeliling rumah kalian dan menyisakan lahan untuk ditanami pohon. Walaupun lahan itu cukup hanya 1 pohon. Jadi kita buat rumah kita menjadi rindang, menjadi indah dengan tanaman yang
eh, kita tanam di sekitar rumah kita. Apalagi sekarang sudah banyak sekali eh, rumah yang mulai memberikan suasana dengan bunga-bunga di depan rumahnya. Itu bisa mendapatkan eh, udara yang sangat bagus untuk tubuh kita. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang sehat. Jika ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selanjutnya lingkungan harus dipelihara baik. Contohnya air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan atmosfer. Jadi memelihara sebuah lingkungan dengan baik itu berarti tidak mengotori lingkungan dengan segala macam kotoran yang seperti membuang sampah sembarangan, kemudian asap rokok, sisa bahan industri, asap dari mobil ataupun pembakaran sampah dan lain-lain. Itu sangat mengganggu eh, lingkungan di sekitar kita menjadi tidak baik. Kemudian kita harus optimis dengan pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita harus optimis. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi langkah seseorang yang selalu optimis memandang hidup. Hambatan dan kegagalan bukanlah suatu halangan untuk terus maju, akan tapi dianggap sebagai pelajaran untuk langkah berikutnya. Oleh karena itu anak-anak, ingat pandemi sekarang ini janganlah kalian anggap sebagai pandemi yang sulit kita lalui. Kita bisa melalui hal tersebut yaitu dengan cara langkah-langkah yang tadi. Insya Allah dengan langkah-langkah hidup sehat pada diri kalian masing-masing, insya Allah wabah itu tidak akan menghampiri kita. Berikutnya yaitu mempunyai pribadi yang kuat. Jadi pribadi yang kuat juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan secara menyeluruh. Pribadi yang kuat berarti mampu mengendalikan komponen, yaitu pertama pantang menyerah, kemudian jangan sampai kalian mempunyai sifat merusak. Contohnya dengan cara yang minuman keras, ya narkoba, kemudian makanan minuman dan lain-lain. Jadi tolong pribadi kalian harus kuat, jangan sampai tergoda oleh informasi-informasi yang kalian anggap tidak bermanfaat. Contohnya perilaku hidup sehat, yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gizi cukup, seperti makanan 4 sehat dan minuman susu, yang istilah dulu itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah itu, jadi 4 sehat dan minum susu, jadi ada 5. Kemudian melakukan aktivitas fisik secara teratur, misalnya lari pagi tiap 30 menit tiap pekannya, yaitu setiap minggunya. Ini untuk berolahraga. Kemudian yang ketiga mencegah stres, misalnya dengan senantiasa berpikir positif dan tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Kemudian menghindari nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Yang kelima, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang keenam, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah.
Tip untuk makanan sehat. Yang pertama, makanan berlemak tinggi sangat berisiko bagi kesehatan kalian, terutama dari mentega, margarin, margarin santan, dan dari lemak hewan. Lebih baik kalian mendapatkannya dari kacang-kacangan atau biji-bijian, jeroan, otak, kulit ayam, dan kuning telur. Sebaiknya dihindari. Jangan sampai kalian konsumsi setiap hari. Kemudian sebaiknya sebagai sumber protein kalian memilih susu rendah lemak seperti yogurt, susu kedelai, ikan, dan putih telur. Tetapi jika kalian menyukai daging, pilihlah daging tanpa lemak. Yang kedua, bahan makanan yang mengandung pengawet sebaiknya dihindari. Makanan yang mengandung pengawet dalam jangka panjang dapat memicu sebuah penyakit yang diistilahkan penyakit kanker. Berikutnya anak-anak, tip makanan sehat selanjutnya, selalu air putih itu menjadikan minuman favorit. Jadi kondisikan diri kalian kalau belum minum, ya jika belum minum air putih, jadi kondisikan sebelum minum air putih, kondisikan harus minum air putih. Kemudian jika kalian menyukai makanan yang berwarna-warni, yang kalian sukai setiap harinya, gunakan dari bahan makanan warna merah dari stroberi, warna hijau dari daun pandan, warna kuning dari kunyit, warna coklat dari bubuk coklat. Jangan berlebihan menambahkan kecap, saus, garam, dan penyedap rasa. Buah-buahan dan sayur-sayuran harus selalu ada di setiap menu makanan Anda. Jangan sampai ketinggalan. Meskipun buah-buahan, carilah buah-buahan yang tidak terlalu mahal, ya. Yang penting kalian dalam 1 minggu itu masih bisa makan buah-buahan. Kemudian manfaat. Jadi manfaat dari hidup sehat yang nanti harus kalian lakukan, insya Allah itu bisa menambah umur yang panjang. Kedua, menghindarkan diri dari penyakit. Yang ketiga, dapat menjaga fungsi organ tubuh. Yang keempat, tidur bisa pulas dan nyaman apabila kita bisa mengontrol pola hidup sehat kita secara teratur. Kemudian berikutnya bisa tampil lebih baik, jadi tubuh lebih fresh. Dan berikutnya kalian dapat berpikir lebih positif dan berpikir sehat. Oke, dari materi yang Bapak jelaskan tadi, semoga bisa bermanfaat bagi diri kalian dalam masa pandemi sekarang ini, yaitu kita menghadapi sebuah musibah, yaitu wabah atau pandemi COVID-19. Oleh karena itu anak-anak, lakukan pola hidup sehat kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Selalulah melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, atui aturan protokol kesehatan. Insya Allah wabah COVID-19 itu tidak bisa hingga pada tubuh kita. Oleh karena itu, materi pola hidup sehat saya kira cukup. Semoga kita bisa
lanjutkan materi di pertemuan kedua. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama-sama doa setelah kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanna fardhu ilayya inda hajati walatan syanihi ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga materi pada pagi ini bermanfaat pada diri kalian masing-masing dan pada orang lain. Saya akhiri, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. SMA maju bersama, hebat semua. Terima kasih.